سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عادة ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah karena sudah sempat yang Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya adalah kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang mungkin melakukan kegiatan yang sama, yaitu bekerja, mungkin berdagang, mungkin melakukan pekerjaan yang lain, dan sama-sama mengetahui kewajiban sebagai manusia itu Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak terpanggil hatinya. Maka kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberkatkan kita, memudahkan langkah kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak intinya terus kita panjatkan, terus kita jauhkan untuk bagaimana kita menghormati, untuk bagaimana kita melakukan yaitu daripada perjuangan yaitu Nabiullah Muhammad SAW yang mana atas perjuangan beliau dengan para sahabatnya, atas tetesan darah beliau, tetesan air mata beliau, hingga kita mendapatkan hidayah dari kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmatul iman dan Islam. Yang mana salat kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbekal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib wasiat khususnya untuk diri pribadi, kemudian umumnya bersama sekalian, yaitu untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan menjalankan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mau sebentar saja menyempatkan diri untuk memperhatikan hirup pikuk dan kesibukan orang-orang yang ada di pasar, maka di sana kita akan mengetahui 1001 macam dagang, dari orang penjual sayuran sampai orang penjual ikan. Semua seolah-olah saling berlomba untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaknya melalui usaha masing-masing. Syekh Abdul Latif As-Samarkandi berpesan dalam kitabnya Sambihul Muwafirin, man arada ayyakuna kasbuhu fayyiban alaihi ayyahfadha khamsata asya. Barang siapa yang ingin agar pencahariannya menghasilkan sesuatu yang baik,
bersih dan suci, maka wajib baginya untuk berhati-hati dalam lima perkara. Apa saja yang lima perkara tersebut? Yang pertama, alla yu'akhir syai'an min faraidillahi ta'ala li ajli al-nafs wa la yudkhilan nafs fiha. Janganlah menunda kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala hanya karena usaha duniawi, apalagi mengurangi kewajiban itu. Ma'asyiral muslimin wa muslimin rahimahullah. Betapapun sibuknya menghadapi tugas dan pekerjaan sehari-hari, namun perintah Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak dan tidak boleh kita abaikan. Sholat jamaah jangan sampai kita tinggalkan, halal haram jangan dihantam saja. Ingatlah bahwa betapapun kemewahan dan kebahagiaan hidup telah kita capai, namun akhirnya semua itu juga akan kita tinggalkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada melihat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayat tersebut merupakan peringatan yang tegas bahwasanya kewajiban seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu. Kemudian perkara yang kedua yaitu la yu'ti ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil qalb. Janganlah menyakiti hati seorang hamba Allah hanya lantaran mengejar kepentingan usaha dunia. Menyakiti hati termasuk perkara perbuatan tercela, sebab dalam ajaran Islam secara keseluruhan menganjurkan persaudaraan dan persatuan yang dilandasi kasih sayang selamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu astaribu katsiran minadh-dhanni inna ya'dhunni ismu wala tajassatu wala yaghtab ba'dukum ba'du." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Perkara yang ketiga, ia bersumpah bi hadis istighfar li nafsihi wa li iyalihi wa la yaqtutu bil jama'a wal qasar. Mencari penghidupan hanya untuk diri dan keluarganya, tidak mempedulikan tetangga dan orang lain, serta berusaha untuk selalu menumpuk harta. Yaitu nasihat yang ketiga, yaitu nasihat bagi kita agar kita untuk mencari nafkah tidak hanya mementingkan diri dan keluarga kita saja, namun ada hak-hak orang lain. Di antara itu yaitu yatim piatu, kemudian orang-orang yang fakir miskin, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Maka itulah yang lebih baik untuk kita. Bagaimana untuk kita membawa bekal itu pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat yaitu Allah yanhada nafsahu
fil kasbi bidan. Yaitu janganlah terlalu berlebihan dalam mengejar usaha duniawi. Terlalu berlebihan dalam usaha duniawi tidak jarang menjerumuskan manusia terluka kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada para muslimin rahimahullah. Dari ayat tersebut kita memperoleh ketegasan bahwa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu dan kepentingan. Tegasnya telah orang-orang yang mengabaikan dan menunda-nunda kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dan kelima, sebagai tahiyat akhir, Syekh Abdul Latif As-Samarkandi berkata, janganlah menganggap bahwa rezeki yang didapat adalah semata-mata karena usaha sendiri. Pandanglah bahwa rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan usaha hanya penyebab saja. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sebagai batasan bahwa kemenangan manusia adalah sebatas ikhtiar saja, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha hamba-Nya, sehingga Dia memberikan rezeki kepada siapapun yang sudah berusaha dan dikehendakinya. Hari ini sesuai dengan firman-Nya, Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Berdasarkan ayat tersebut, nyatalah bahwa dalam usaha mencari bekal hidup, hendaknya kita senantiasa berpegang pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan usaha mencari bekal hidup dengan tidak melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan sabda Muhammad yang artinya bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan berusahalah untuk urusan akhirat seolah-olah engkau akan mati esok hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan rezeki kepada kita dan tetap berpegang teguh pada aliran jalan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallallahu ala abadi khulafai rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya
واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح الباب برحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلاما دائما الدوام كله وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وكرامة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة من بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة